Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 12 September 2025. Topik, selalulah berlaku adil dan jujur. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kolose 4 ayat 1 dan 2. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku, pelayanan Rasul Paulus sepertinya tidak hanya kalangan masyarakat, tetapi juga kepada para bangsawan, para pengusaha dan juga kepada para pekerja. Ini dapat kita ketahui dari pesan Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang di Kolose. Demikian pesan Rasul Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kolose 1 ayat 3-7. Pesan Rasul Paulus saat itu ditujukan kepada para majikan yang telah menerima Kristus. Pesan yang sama juga ditujukan untuk para pekerja, agar hubungan kerja mereka di masa itu dapat agar lebih baik. Rasul Paulus menyadari bahwa penyampaian Injil Tuhan bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Tidak sedikit orang memiliki aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Dan di Kolose rupanya saat itu, sudah banyak yang menerima Kristus. Ini terbukti dari pesan Rasul Paulus yang ditujukan bagi para pemimpin, pengusaha, manajer, atau orang-orang lainnya yang mengepalai pekerja di bawahnya. Pesan itu sangat jelas dan gamblang tertulis. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kolose 4 ayat 1, inti pesan itu ada dua, yaitu berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Penekanan Rasul dalam pesannya itu, supaya ada keseimbangan yang harmonis tentang perlakuan hubungan antara majikan dan bawahan sebagai pekerja. Yang pertama, keadilan berarti perbuatan atau perlakuan yang sama, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, melainkan berpegang pada kebenaran. Memang benar, dalam kehidupan kita sehari-hari, keadilan tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis, tetapi juga memberikan apa yang disetujui secara umum dan masuk akal sehat sebagai perbuatan atau perlakuan yang baik dan pantas. Jadi dengan kata lain, selain memberi apa yang menjadi hak pekerja, kita pun harus memperlakukan mereka dengan mengakui kemanusiaan dan martabat atau harga diri tiap-tiap orang. Contoh, memperhatikan dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan bersama, di antaranya menghargai waktu kerja, memberi kebebasan agar mereka dapat bekerja dengan potensi terbaiknya dan majikan membutuhkan produktivitas kerja yang baik dan bawahan harus dapat memenuhinya. Yang kedua, yaitu berlaku jujur. Berlaku jujur berarti bertindak transparan, tidak punya pikiran secara manipulatif, dan eksploitasi. Artinya, para majikan menepati apa yang telah disepakati dan tidak mencurangi pekerja, dan tidak membebani mereka secara tidak masuk akal atau yang melampaui kekuatan mereka. Mengapa para majikan harus berlaku adil dan jujur? Karena kita juga punya hubungan,
seperti anak dengan Bapa di surga. Kalau kita sebagai atasan bagi orang lain, juga harus mengingat bahwa kita pun memiliki atasan kita yang di surga. Jadi, kita bukanlah tuan atas diri kita sendiri, karena kita harus mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan kelak. Oleh karena itu, marilah kita secara bersama menerapkan prinsip yang sesuai kehendak Tuhan dalam hubungan kerja kita. Kita adalah buatan Tuhan, dibentuk dalam rancangan yang sama, hanya saja dalam kehidupan kita telah diberi talenta yang berbeda-beda. Ada sebagai saudagar, ada sebagai pemimpin, yang menjadi pimpinan dan ada sebagai penggerak atau pelaku. Pesan Tuhan hari ini, apapun itu posisi kita, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Sebab di hadapan Tuhan, tidak ada perlakuan yang istimewa. Perlakuan kita kelak, oleh Tuhan, akan dibedakan seperti kambing dan domba. Ini akan terjadi setelah kedatangan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menghakimi kita. Matius 25 ayat 31-46. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu agar hubungan kerja antara majikan, pimpinan kerja dan para pekerja dapat berjalan baik. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua